Siapakah presiden negara adik kuasa Amerika Serikat yang paling terkenal di Indonesia? Mendengar pertanyaan di atas, pasti kita semua sudah mengetahui jawabannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Barack Obama, mantan presiden Amerika Serikat yang konon katanya pernah tinggal di Indonesia dikala dia kecil. Hal inilah yang membuat Obama cukup populer di Indonesia ketika dia masih menjabat sebagai presiden. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari sosok ini? Seperti apa itu? Yuk kita simak di video berikut. Barack Obama adalah politisi Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1961 di Honolulu, Hawaii. Ia merupakan Presiden Amerika Serikat ke-44, menjabat dari tanggal 20 Januari 2009 hingga 20 Januari 2017. Ia adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang memiliki keturunan Afrika. Obama dibesarkan di Hawaii oleh ibunya, Stanley Andham, seorang antropolog, dan kakeknya yang merupakan tentara veteran Perang Dunia II. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia pindah ke Los Angeles dan kemudian ke New York City, tempat ia belajar di Universitas Columbia. Lulus pada tahun 1983 dengan gelar sarjana dalam ilmu politik. Setelah itu ia pindah ke Chicago di mana ia bekerja sebagai pekerja sosial dan memimpin Project Vote, sebuah kampanye pendaftaran pemilih di Chicago. Obama melanjutkan pendidikannya di Harvard Law School di mana ia menjadi rektur Harvard Law Review. Ia lulus dengan gelar Juris Doctor pada tahun 1991. Setelah lulus ia kembali ke Chicago mengajar di Universitas Chicago Law School dan bekerja sebagai pengacara hak sipil. Obama memulai karir politiknya sebagai anggota Senat Illinois dari tahun 1997 hingga 2004. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai Senator Amerika Serikat dari negara bagian Illinois. Pidatonya yang memukau di Konvensi Nasional Demokrat pada tahun yang sama membuatnya dikenal secara nasional. Pada tahun 2008, Barack Obama memenangkan pencalonan Partai Demokrat untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam pemilihan umum, ia mengalahkan calon Partai Republik John McCain dan menjadi Presiden pertama Amerika Serikat yang berkulit hitam. Ia dilantik sebagai Presiden pada tanggal 20 Januari 2009. Salah satu pencapaian paling mencolok dari kepemimpinan Obama adalah Affordable Care Act atau ACA yang dikenal dengan sebutan Obamacare. Ini adalah langkah besar menuju reformasi sistem kesehatan Amerika Serikat yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang terjangkau kepada jutaan orang yang sebelumnya. Obama menghadapi tantangan ekonomi besar ketika ia pertama kali menjabat, terutama akibat resesi global. Kebijakan stimulus besar-besaran dan langkah-langkah untuk memperbaiki sektor perbankan membantu menghidupkan kembali perekonomian Amerika Serikat. Salah satu janji kampanye utama Obama adalah mengakhiri perang di Irak dan mengurangi kehadiran militer Amerika Serikat di Afghanistan. Ia melanjutkan proses penarikan pasukan di Irak dan menetapkan batas waktu untuk penarikan pasukan di Afghanistan. Obama juga aktif dalam melindungi lingkungan, termasuk penandatanganan Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2016 yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Terdapat beberapa ciri kepemimpinan spesifik dari Barack Obama yang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi pemimpin lainnya, termasuk diri kita. Yang pertama adalah inspirasi berbicara. Obama dikenal dengan pidato-pidato inspiratifnya, termasuk pidato Yes We Can yang sangat memotivasi selama kampanye presiden pertamanya pada tahun 2008. Pidato ini menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah membangun hubungan. Selama masa jabatannya, Obama membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan banyak negara. Ia juga mempromosikan dialog antar agama dan budaya, menciptakan pemahaman dan kerjasama lintas batas. Kemampuan mendengarkan. Obama sering mengadakan sesi dialog terbuka dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai pandangan, termasuk mengadakan pertemuan dengan warga biasa untuk mendengar cerita dan masalah mereka secara langsung. Kesediaan berubah. Salah satu contoh nyata dari kesediaan Obama untuk berubah adalah reformasi sistem kesehatan. Meskipun mendapatkan tekanan besar, ia memperjuangkan dan menandatangani Affordable Care Act atau Obamacare untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Kemampuan motivasi. Selama krisis ekonomi global, Obama memberikan pidato-pidato yang memotivasi dan memberi harapan kepada rakyat Amerika Serikat. Ia juga memotivasi orang untuk berpartisipasi dalam berbagai kampanye sosial dan politik.
Dan yang terakhir adalah kepemimpinan kolaboratif. Selama kepemimpinannya, Obama bekerja dengan Kongres dan pihak oposisi untuk mencapai kesepakatan dalam berbagai kebijakan. Menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan sangatlah penting, terutama dalam peran kita sebagai seorang pemimpin.